Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih-solihah yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Masih semangat? Insya Allah masih ya. Baik anak-anak semua, hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Pekan lalu kita sudah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simak, kita ikuti materinya bersama-sama. Sebelum memulai kegiatan, mari kita bersama-sama ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Disebut sebagai tahun gajah karena pada tahun tersebut telah terjadi penyerangan Ka'bah oleh pasukan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib, beliau wafat pada saat Nabi Muhammad SAW berusia 2 bulan ketika masih di dalam kandungan. Saat wafat, ayahnya tidak meninggalkan harta benda yang banyak, namun beliau hanya meninggalkan beberapa ekor unta saja. Ibu Nabi Muhammad SAW bernama Aminah binti Wahab dari suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh ibunya. Setelah ibunya wafat, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Akan tetapi pengasuhannya tidak terlalu lama. Ketika Nabi berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia. Kemudian beliau diasuh pamannya, yaitu Abu Thalib. Pada masa kanak-kanak, Nabi Muhammad SAW selalu diajak pamannya mengembala kambing. Beliau senang dengan pekerjaannya dan sayang pada hewan. Karena itu, paman Nabi Muhammad sering menyebutnya si cerdas yang lincah dan baik. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, dan juga bekerja keras. Selain itu, beliau juga sangat jujur, sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Dari kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, Nabi Muhammad SAW sudah mempunyai sikap mandiri dan juga percaya diri sejak kecil. Bukti sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW antara lain, beliau tidak malu meskipun yatim piatu. Terbukti bahwa beliau terkenal sebagai seorang yang tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras, dan juga beliau juga dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu terpercaya. Kemudian tetap berdakwah meskipun banyak yang menentang. Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad selalu percaya diri dalam melakukan dakwahnya. Dengan iman yang kuat pula, Nabi Muhammad selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melakukan tugas-tugas sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Orang yang percaya diri selalu memegang teguh pendirian dan tidak ragu-ragu. Nabi Muhammad SAW juga terkenal memiliki sikap mandiri sejak kecil. Beliau patuh kepada Allah, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan dan juga ramah, sayang kepada keluarga dan semua orang. Nabi Muhammad SAW juga pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus bisa mencontoh sikap Nabi Muhammad seperti sikap mandiri dan juga percaya diri. Contoh sikap mandiri yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, misalnya kita membersihkan tempat tidur kita sendiri, kita bisa melipat baju kita sendiri. Ketika makan juga kita sudah bisa sendiri, tidak perlu disuapi. Ketika mencuci piring pun sendiri setelah makan.
Kemudian sikap percaya diri yang dapat kita lakukan, contohnya antara lain kita mengerjakan ulangan ataupun ujian sendiri, tidak perlu mencontek atau melihat jawaban temannya. Kita juga berani tampil di depan kelas, kita berani melakukan hal-hal yang baik. Ya, demikian materi kita hari ini. Ustazah harapkan anak-anak semua bisa mempelajarinya dengan baik. Tetap semangat puasanya, tetap semangat belajarnya. Kita akhiri bersama ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.